Shalom adik-adik semua. Shalom. Kita senang menyapa semua adik-adik yang saat ini siap untuk memuji Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Maka adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Dan saat ini kami akan bersorak-sorai untuk puji belakang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua sudah bangkit berdiri tentunya dan sudah siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Jangan lupa tersenyum ya menyanyikannya. Jangan cemberut karena kita mau berikan terbaik buat Tuhan. Mari kawan, kita mau muji Tuhan. Kita mau naikkan pujian tiada berkesudahan kasih setia Tuhan karena Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Dengan semangat ya kita naikkan pujian ini ya. Bertepuk tangan dan ikutin gerakannya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik buat kita semua. Kakak persilakan adik-adik semua duduk dengan tenang. Karena sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menaikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan dengan sikap hati berdoa. Kita naikkan pujian ini.
Shalom adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak percaya bersama Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita akan belajar firman Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami sangat bersyukur atas kasih karunia Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Hari ini kami boleh kembali lagi untuk boleh belajar firman Tuhan. Kami mau mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi. Kami mau iman kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Berkati kami hari ini Tuhan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu, kami boleh mendengar dengan baik, kami dapat mengerti dengan baik, dan dengan pertolongan-Mu Tuhan, Engkau juga yang menolong kami menjadi pelaku dari firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, segala pujian, syukur hanya bagi Engkau. Kami berdoa, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Yuk siapkan Alkitabnya masing-masing ya. Kita akan belajar dari kitab Yosua pasal 21 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-45. Kitab Yosua dari perjanjian lama ya. Yosua pasal 21 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-45. Yang belum bisa membaca boleh mendengar dengan baik ya. Kita bacakan dari ayat 43. Perikopnya di sana adalah keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan di segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah membaca bagian ini tadi, bagaimana Tuhan menepati janjinya. Kalau dulu Tuhan pernah berjanji bahwa orang-orang Israel akan menduduki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan di ayat ini tadi betul-betul bahwa Tuhan menepati janjinya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang suka pasti menepati janjinya. Apa yang Dia sudah janjikan dalam firman Tuhan, pasti Ia akan genapi, pasti Ia akan tepati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tema kita pagi ini adalah bersama Yesus ada harapan. Yuk sekali lagi kita sama-sama katakan, bersama Yesus ada harapan. Ya, bersama Yesus ada harapan. Betul sekali adik-adik. Kenapa bersama Yesus ada harapan? Karena seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa Dia adalah Allah yang menepati janji. Jadi ketika kita berharap kepada Tuhan, kita menantikan jawaban Tuhan, kita menantikan Tuhan menggenapi janjinya, kita berharap pada Dia. Nah, kita akan belajar hari ini adik-adik. Ini kitab Yosua. Ya, siapa yang tahu Yosua? Ya, Yosua adalah pemimpin orang Israel. Sebelum Yosua, pemimpin Israel namanya Musa. Ya, Musa. Lalu setelah Musa tidak ada, Yosua lah sebagai penggantinya. Ya, dia yang memimpin bangsa Israel. Kita kenal kisah-kisah di dalam kitab Yosua. Ya, siapa yang ingat ketika orang Israel apa tuh? Iya, kisah di Yeriko ya. Bagaimana waktu itu bangsa Israel
masuk ke kota Yeriko, ada tembok yang begitu besar, yang begitu tinggi. Mereka tidak bisa lewat, tetapi apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruh kepada orang Israel, bahwa mereka mengelilingi kota Yeriko ya selama 7 hari. Hari pertama kelilingi 1 kali. Hari kedua juga kelilingi 1 kali. Sampai dengan hari yang ke-7. Di hari yang ke-7 bangsa Israel harus mengelilingi kota Yeriko selama 7 kali. Dan luar biasa ya, kita tahu ceritanya. Tembok Yeriko waktu itu runtuh ya. Itu kisahnya bagaimana Tuhan menolong mereka lewat Musa yang menjadi pemimpin waktu itu. Mereka berhasil ya menduduki kota Yeriko. Kemudian kisah berikutnya bagaimana Tuhan juga, karena inilah janji yang diberikan oleh Tuhan bahwa orang-orang Israel akan nanti menduduki kota-kota yang ada di Kanaan. Salah satunya kota Yeriko. Oke, kota Yeriko sudah dapat, sudah diduduki. Kemudian akan menduduki kota-kota yang lain. Nah, ada satu kisah adik-adik dalam kitab Yosua juga, bagaimana bangsa Israel waktu itu mengalami kekalahan. Ya, bukan berarti mereka tidak pernah kalah, tapi kita mau lihat penyebabnya apa. Karena Tuhan berjanji mereka akan mengalami kemenangan, mereka akan menduduki kota-kota di Kanaan. Tapi kenapa? Kok bisa mereka waktu itu mengalami kekalahan? Ya, itu di pasal yang setelah cerita Yeriko ya adik-adik ya. Mereka akan memasuki kota Ai ya. Lalu Yosua waktu itu menyuruh beberapa orang untuk pergi mengintai kota Ai. Coba kamu periksa bagaimana keadaan kota di sana. Mereka pergi periksa, lalu mereka kembali kepada Yosua dan memberi laporan. Pak Yosua, tidak perlu mengirimkan banyak-banyak ke sana karena orang-orang di sana sedikit saja, kata mereka ya. Jadi oke, Pak Yosua mereka mengirimkan pasukan tidak banyak. Tetapi pada waktu itu mereka terpukul kalah, mereka mundur, lalu mereka berkata kepada Pak Yosua, kita kalah Pak Yosua. Wah, saat itu adik-adik, kalau sebelumnya menang, tapi kali ini kalah, jadi Yosua beserta dengan seluruh orang Israel menjadi tawar hati. Mereka takut, mereka bilang, Tuhan ada apa ini? Bagaimana dengan kami ini Tuhan? Yosua sampai mengoyakkan jubahnya adik-adik ya. Dia bersujud di hadapan Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa kami bisa kalah seperti ini? Lalu Tuhan bilang seperti ini adik-adik, Yosua bangun. Ada orang Israel yang melakukan dosa ya. Orang Israel telah berubah setia. Karena sebelumnya adik-adik, ketika mereka memasuki Yeriko, ada perintah yang disampaikan bahwa mereka boleh menjarah barang-barang di sana. Tetapi untuk barang-barang perak, emas itu bukan untuk diri sendiri, ya. Tapi itu nanti akan dikumpulkan untuk ditaruh di dalam baitnya Tuhan. Nah, tapi ada satu bapak ini ya di pasal 7, Yosua pasal 7, dia berubah setia. Diam-diam dia menyembunyikan ada perak, ada emas, lalu ada kain yang bagus-bagus. Dia gali tanah di dalam kemahnya, lalu dia simpan. Nah adik-adik, ini dosa karena dia mencuri. Padahal sudah dikatakan tidak boleh. Ya, tapi dia melakukannya sehingga mereka ketika menggempur kota Ai, mereka mengalami kekalahan. Nah adik-adik akhirnya dicek, betul kedapatan bahwa namanya Akan ya. Akan setelah diperiksa betul, mereka gali tempat di mana akan berkemah, lalu betul-betul didapatkan barang-barang tersebut adik-adik. Wah, ternyata bukan Allah tidak menepati janji. Dia selalu menepati janjinya. Allah kita selalu menepati janji. Tetapi karena dosa Akan ini, karena Akan melakukan hal yang tidak terpuji, sehingga mereka mengalami kekalahan. Wah,
Ngeri adik-adik ya, salah satu orang tapi bisa mengakibatkan hal yang fatal. Tetapi setelah itu adik-adik, ketika sudah digali dan betul terbukti bahwa dia bersalah, akan beserta dengan keluarganya dilempari dengan batu sampai mati adik-adik. Mengerikan sekali. Tetapi setelah itu di pasal 8, ketika mereka kembali berangkat untuk menggempur kota Ai, mereka buat strategi, mereka kirimkan pasukan terlebih dahulu untuk bersembunyi di belakang kota. Lalu ada juga pasukan berikut yang menggempur kota Ai. Ketika orang-orang Ai melihat orang Israel, orang Israel datang lagi, ayo mereka serbu orang Israel. Ya, orang Israel pura-pura terpukul, lari, mereka lari. Dia tidak tahu, orang-orang Ai tidak tahu bahwa ada pasukan Israel lainnya yang berada di belakang kota. Ya, waktu mereka mengejar orang Israel, semua orang-orang di kota Ai tidak ada yang terkecuali adik-adik keluar dari kota. Mereka serbu orang Israel. Ketika kota itu mulai kosong, tidak ada orang di sana, maka pasukan orang Israel yang tadi bersembunyi di belakang kota masuk ke dalam kota Ai. Mereka bakar habis adik-adik. Asap tinggi membumbung tinggi. Lalu ketika orang Ai melihat, loh, kota kita sudah dibakar. Nah, setelah itu baru orang Israel yang pura-pura mundur tadi menyerang balik. Lalu orang-orang yang sudah selesai membakar kota kembali lagi menyerang orang Ai, sehingga orang Ai di tengah, pasukan Israel dari sini, pasukan Israel dari sini menggempur mereka. Maka kota Ai dapat mereka rebut adik-adik ya. Di Tuhan. Nah, jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat bagaimana pasal-pasal berikutnya, ada banyak kota-kota yang mereka rebut. Mereka menduduki kota pertama, menduduki kota berikutnya, kota berikutnya, kota berikutnya, kota berikutnya. Dan tadi kembali kita di pasal 21 tadi adik-adik, ya, Yosua pasal 21 tadi ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-45 dikatakan di sana tadi bahwa Tuhan seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang mereka tepat ya. Jadi Tuhan menepati janjinya, orang Israel dapat merebut seluruh tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan mereka di sana dikatakan diam dengan tenang. Mereka dilindungi oleh Tuhan, mereka hidup dengan aman, dengan sejahtera. Luar biasa adik-adik, inilah janji Tuhan. Sebelumnya janji Tuhan itu jauh-jauh sekali sudah disampaikan, mulai dari Bapak Abraham masuk kepada Ishak ya. Setelah Ishak siapa? Nama anak Ishak? Ada siapa? Esau dan Yakub. Lalu Yakub yang disebut dengan Israel inilah memiliki anak 12 ya. Dan yang lebih banyak diceritakan di dalam Alkitab adalah anaknya siapa? Yusuf ya. Yusuf yang dibawa yang dijual ya oleh saudara-saudaranya, dijual ke Mesir. Lalu setelah dia di Mesir, dia dipenjara karena difitnah. Lalu suatu saat dia menjadi pemimpin nomor 2 di Mesir. Nah, pada waktu itulah dia membawa keluarganya tinggal di tanah Mesir ya. Mereka tinggal di tanah Mesir, artinya ke-12 dari anak Israel tinggal di Mesir. Kemudian nanti masuk pada zaman di mana ada seorang raja di Mesir bangkit lalu tidak mengenal Yusuf. Ya, pada waktu itu bangsa Israel sudah banyak sekali dan mereka mengeluarkan perintah bahwa setiap bayi laki-laki Ibrani harus dibunuh. Kita ingat ya, siapa yang lahir pada zaman itu? Ya, Musa. Dia lahir tetapi dengan pertolongan Tuhan dia disembunyikan dan dia selamat adik-adik. Dan setelah besar Tuhan membawa dia, menuntun dia untuk memimpin Israel dan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir kepada tanah perjanjian. Tetapi Musa tidak sampai kepada tanah perjanjian, tapi Yosua sebagai pengganti Musa tadi adik-adik ya. Kalau kita melihat perjalanan itu, terbukti nyata bahwa Tuhan
menepati janjinya. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sesuai dengan tema kita tadi, bersama Yesus ada harapan. Betul-betul, walaupun tadi mereka mengalami kekalahan, tetapi mereka datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan terbukti Tuhan memang bisa diharapkan, yang menepati janjinya. Dan luar biasa adik-adik ya, bahwa Allah Yosua adalah Allah kita juga, Allah adik-adik juga, Allahnya kakak juga, ya. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang menepati janjinya. Jadi kita belajar adik-adik ya, mari kita belajar bahwa kita mengharapkan Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan yang akan menepati janjinya. Adik-adik, kalau kita manusia, papa, mama, teman-teman mungkin, ya, bahkan kita sendiri pernah mengingkari janji. Bisa kita tidak menepati janji karena kita terbatas. Ya, papa mama kadang mungkin berjanji adik-adik ya, nanti kalau nilainya bagus, mama beliin deh HP baru misalnya ya, atau nanti mama ajak deh jalan-jalan gitu ya. Tapi mungkin karena satu dua hal tidak bisa dipenuhi. Ya, itulah manusia terbatas. Tapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Amin. Dia akan selalu menepati janjinya. Ada banyak janji firman Tuhan adik-adik. Bisa kita lihat semua di dalam Alkitab. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan janji-janji firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, sekarang di masa pandemi, aku tidak pernah meninggalkan engkau, kata Tuhan. Jadi ingat adik-adik, dimanapun kita berada. Mungkin kita bisa mengalami ketakutan, aduh gimana gitu ya, mengalami ketakutan. Tapi ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu beserta dengan kita. Amin. Ya, mari kita akhiri firman Tuhan hari ini. Kita kembali berdoa, kita minta pertolongan Tuhan untuk memampukan kita menjadi pelaku firman, untuk memampukan kita hidup percaya dan terus berharap kepada Tuhan apapun yang terjadi. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami boleh mendengar firman-Mu bahwa bersama Yesus ada harapan dan Engkau adalah Allah yang selalu menepati janji-Mu Tuhan. Kami berdoa Engkau menolong kami supaya di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada ya Tuhan, kami ingat bahwa Engkau adalah satu-satunya sumber pengharapan kami yang membuat kami boleh bertahan walaupun mungkin kami mengalami banyak ujian, banyak hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi bersama dengan Yesus kami boleh tetap tenang karena ada harapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Adik-adik, Alkitabnya jangan ditutup dulu. Kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari Mazmur 62 ayat 5. Mazmur 62 ayat 5. Ikutin gerakan Kak Martua ya. Mazmur 62 ayat 5. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Sekali lagi ya. Mazmur 62 ayat 5. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Adik-adik, mari kita angkat tangan kita mau tutup ibadah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bersuka cita memuji, memuliakan Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bahwa Engkau adalah sumber pengharapan kami yang selalu menepati janjinya indah pada waktunya. Tuhan Yesus yang baik, kami percayakan adik-adik kami sepanjang minggu ini dalam segala aktivitas mereka, biarlah Engkau bekerja untuk memelihara, menyertai mereka. Tuhan, bahkan kami juga Engkau Allah menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami kembalikan segala hormat, pujian hanya kepadamu. Haleluya, amin. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.
buat teh.